Perkenalkan, nama saya Merindra Yufanti Funanmali, NIM 2422411708, kelas P, semester 1, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tumbuhan. Yang pertama, pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme hidup yang termaksud dalam kerajaan plantae yang memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis dengan bantuan klorofil untuk menghasilkan makanan. Tumbuhan dapat berupa tanaman berukuran kecil seperti rumput atau besar seperti pohon. Tumbuhan juga bersifat autotrof, artinya mereka dapat memproduksi makanannya sendiri. Yang kedua, ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa ciri khas, antara lain yang pertama, memiliki klorofil. Klorofil memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, melakukan fotosintesis, proses ini mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Mempunyai akar, batang dan daun untuk menyerap air dan mineral, batang untuk menopang tumbuh-tumbuhan, dan daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Tidak dapat bergerak. Tumbuhan tidak dapat bergerak kecuali dalam beberapa kasus tertentu seperti gerakan daun. Berkembang biak, tumbuhan dapat berkembang biak melalui biji, spora, atau metode vegetatif seperti stek atau tunas. Yang ketiga, manfaat tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi lingkungan manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan di antaranya. Sumber oksigen. Melalui fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh hewan dan manusia untuk bernapas. Sumber pangan. Banyak tumbuhan yang menjadi bahan pangan utama bagi manusia seperti padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Obat-obatan. Beberapa tumbuhan digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan modern. Bahan baku industri. Tumbuhan digunakan dalam berbagai industri seperti bahan tekstil, kertas, kayu, dan minyak nabati. Menjaga kestabilan lingkungan. Tumbuhan membantu menjaga keseimbangan alam, mengurangi erosi tanah, serta memperbaiki kualitas udara dan air. Yang keempat, tujuan tumbuhan. Tujuan utama tumbuhan dalam kehidupan adalah untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan mempertahankan spesies. Tujuan lainnya adalah reproduksi melalui penyerbukan dan pembuatan tumbuhan menghasilkan keturunan melalui biji atau spora. Penyebaran spesies. Tumbuhan menyebarkan biji atau spora mereka ke tempat lain untuk berkembang di habitat. Memenuhi kebutuhan ekosistem sebagai produsen dalam rantai makanan. Tumbuhan menyediakan energi, bahan makanan bagi organisme konsumen. Yang kelima, fungsi tumbuhan. Tumbuhan memiliki berbagai fungsi penting baik untuk kehidupan mereka sendiri maupun untuk ekosistem di sekitarnya, antara lain sebagai produsen. Tumbuhan adalah produsen dalam rantai makanan yang menyediakan energi untuk konsumen atau hewan. Sumber bahan baku. Tumbuhan menghasilkan bahan organik yang digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Menyaring udara. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar. Menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan mendukung ekosistem dengan menyediakan tempat hidup dan makanan bagi makhluk hidup lain, serta berperan dalam daur ulang nutrisi. Yang keenam, jenis-jenis tumbuhan. Tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, di antaranya berdasarkan cara berkembang biak. Tumbuhan berbunga atau angiosperma. Tumbuhan yang berkembang biak melalui biji yang terdapat dalam buah seperti bunga, pohon buah, dan tanaman hias. Tumbuhan berbunga. Tumbuhan tidak berbunga, gimnosperma. Tumbuhan yang berkembang melalui. Yang ketujuh, proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis adalah proses penting bagi tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Proses ini berlangsung di daun,
yang mengandung klorofil dan terjadi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyerapan cahaya matahari oleh klorofil di daun. Yang kedua, pengambilan air melalui akar yang disalurkan ke daun. Yang ketiga, penyerap karbon dioksida dari udara melalui stomata dan pori-pori daun. 4. Pembentukan glukosa atau makanan tumbuhan dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Yang ke-8, produksi tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan bisa terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan bunga di mana terjadi penyerbukan dan pembuatan untuk menghasilkan biji. Biji ini kemudian berkembang menjadi tumbuhan baru. Reproduksi aseksual tidak melibatkan bunga atau biji, tetapi menggunakan bagian tumbuhan yang terpisah dan tumbuhan menjadi individu baru seperti stek atau potongan batang, tunas atau umbi. Yang ke-9, peran tumbuhan dalam lingkungan. Tumbuhan memiliki peran penting dalam lingkungan, diantaranya mengatur siklus air. Tumbuhan menyerap dan melepaskan air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Memelihara keseimbangan karbon. Tumbuhan menyerap karbon dioksida selama fotosintesis dan mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Yang ke-10, contoh tumbuhan. Beberapa contoh tumbuhan yang umum ditemukan adalah tumbuhan padi sebagai sumber pangan utama bagi banyak negara. Pohon jati digunakan untuk bahan bangunan. Bunga matahari dikenal dengan biji